Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magfira Tri Agustiani, NIM 01183072 dari Prodi Ekonomi Syariah 3, semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan yang menurut Profesor Renald Kasal yang menjelaskan di dalam YouTube-nya terdapat 10 ledakan selama pandemi. Di sini salah satunya saya akan menjelaskan terkait dengan artificial intelligence. Pertama-tama, kita harus mengenal apakah kecerdasan buatan itu. Kecerdasan buatan merupakan pengembangan komputer di mana suatu pekerjaan yang seharusnya memerlukan kecerdasan manusia sekarang dapat dilakukan dengan komputer. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa manusia harus berhadap-hadapan dengan berbagai kemungkinan dalam sebuah genggaman. Sebut saja artificial intelligence, atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan, yang merupakan hasil proses panjang riset dunia digital. Profesor Renald Kasali, pendiri Yayasan Rumah Perubahan, menyebutkan pada tahun 1958 hingga 1970-an, rangkaian sirkuit elektronika memerlukan transistor yang mana dalam setiap sirkuit terpadu atau integrated circuit atau IC hanya ada 2 transistor saja. Besarnya pun saat itu sekitar setengah inci. Tetapi sesuai dengan hukum Gordon-Moore, maka 2 tahun sekali kapasitasnya meningkat, tetapi volumenya semakin mengecil. Kemudian pada tahun 1971 sudah dibuat 2300 transistor yang dalam satu IC dan ukurannya mengecil menjadi 10.000 nanometer. Kemudian muncul lagi Intel Core i7 pada tahun 2016, di mana kapasitasnya mencapai 14,4 miliar transistor dalam satu IC. Artinya, dunia ini semakin cerdas dan pergerakannya telah memanfaatkan segala elektronika. Tahukah Anda, pada tahun 2019 sudah 40 ribuan transistor dalam satu IC dan besarnya hanya 7 nanometer. Jadi size-nya semakin kecil, artinya biaya untuk energinya semakin kecil, volumenya semakin kecil, sehingga tidak perlu ruang yang besar. Teknologi itu bisa dikendalikan sampai ada di dalam genggaman tangan kita. And perhaps the most important thing to know about the future is that humans will soon be hackable animals that can be hacked. Seorang sejarawan bernama Yuval Noah Harari mengatakan bahwa human can be hacked, di mana manusia yang bisa menjadi korban dari peretasan atau hack. Manusia atau Homo sapiens ini dihack oleh teknologi, di mana sekarang Anda mungkin lebih percaya terhadap GPS daripada supir ataupun keluarga Anda. Anda lebih percaya kepada review atau rating ketimbang brand atau pengalaman Anda sendiri. Kemudian kaum muda lebih percaya kepada Tinder, aplikasi mencari pasangan atau pacar ketimbang dengan matanya sendiri yang melihat keadaan orang lain. Telah beredar sebuah video di Facebook disertai informasi berbahasa Inggris yang mengklaim bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan jika pasien COVID-19 tidak perlu diisolasi dan dikarantina lagi. Dinarasikan juga bahwa jarak sosial tidak diperlukan karena COVID-19 tak dapat ditransmisikan dari orang ke orang. Namun faktanya, informasi yang disertakan pada video tersebut adalah berita bohong. Dilansir dari Reuters.com, video yang tersebar itu merupakan video dari pimpinan teknis WHO yang telah dipotong dan digabungkan dengan video lain, sehingga menimbulkan persepsi yang menyesatkan. WHO sendiri telah menyatakan bahwa isolasi dan karantina adalah tindakan penting dalam penanganan COVID-19 untuk menghindari penularan ke orang lain. Maka dari itu, social distancing, isolasi, dan karantina adalah tindakan yang penting dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat.
Profesor Renaldi mengatakan bahwa padahal manusia masing-masing memiliki matanya sendiri, tetapi mereka tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak akibat adanya hack dari teknologi yang ada sekarang. Untuk bisa membedakan yang mana yang benar dan salah, ia dikendalikan oleh hoax, dikendalikan oleh gambar-gambar palsu, ataupun sebagainya. Sehingga hal itulah yang menandai terjadinya ledakan kecerdasan yang begitu pesat ini. Ledakan kecerdasan inilah yang membuat munculnya produk-produk baru yang dilengkapi dengan network, sensory, robotik, 3D printing, synthetic biology, VR atau virtual reality, dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga tercipta deepfake yang dimana suara kita bisa ditiru, foto dapat bergerak, atau orang yang sudah meninggal dapat bergerak melalui foto. Dapat pula hologram yang dapat berbicara ataupun bergerak seolah-olah orang yang telah tiada itu masih hidup. Kecerdasan buatan, menurut Profesor Renal sendiri, dapat berlanjut dan bisa dikendalikan oleh mesin-mesin yang ada. Manusia bisa menggunakannya untuk membantu dirinya mengerjakan sesuatu. Misalnya saat menghadapi ujian pada masa sekolahnya, menurut Profesor Renaldi, kecerdasan itu pada akhirnya akan sangat bisa membantu dalam kehidupan manusia. Entah apakah manusia akan yang semakin cerdas, atau manusia yang akan dikendalikan oleh teknologi yang semakin meningkat. Jadi, kenalilah tangan Anda sendiri. Apakah Anda ingin menjadi pengendali atau orang yang dikuasai oleh teknologi? When we started, we made this for everyone, so that everyone could find anything they need among the millions of bazillions of things in the world. Today, it seems like sometimes it's easy to feel like you need a little help with the stuff just in your own world. Your photos, phone, videos, calendars, messages, friends, trips, reservations, and so on and so on. Wouldn't it be nice if you had some help with all that? Wouldn't it be nice if you had a Google for your world? That's why we're building the Google Assistant. Hi Amy, how can I help? Profesor Renal mengatakan melalui telepon genggam dirinya semakin menjadi sangat cerdas karena dia bisa melakukan verifikasi, mengecek, bertanya, dan mendapat jawaban yang lebih akurat daripada sopir taksi dalam hal memilihkan jalan yang tidak macet. Bahkan, telepon genggam bisa mengetahui selera seseorang, mulai dari film yang disukai, musik yang disukai, dan banyak hal lainnya yang di luar kemampuan manusia. Tetapi, menurut beliau, hal-hal yang disodorkan oleh mesin-mesin itu adalah hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena kecerdasan buatan ini hanyalah sekadar menebak-nebak, mencoba membaca, tapi pada suatu ketika manusia juga punya kebosanan dan ingin ada variasi yang lain, ingin mencoba hal-hal yang lain. Profesor Renal juga menjelaskan bahwa dia ingin para pendengarnya mengamati perkembangan kecerdasan buatan agar bisa menentukan sikap berkaitan kecanggihan teknologi yang sedang dihadapi manusia. Profesor Renal mengatakan bahwa lebih baik kita mengendalikan daripada dikendalikan oleh teknologi. Dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang memang sangat cerdas karena ledakan kecerdasan ini bisa menghasilkan produk yang cerdas.
Sekarang sudah mulai marak dan diizinkan di beberapa negara menggunakan drone untuk mengantarkan obat-obatan dalam jarak jauh. Bahkan saat ini sudah muncul adanya drone taksi. Kita bisa lihat seperti cuplikan ini. Asingnya dia bisa terbang dengan kecepatan maksimum 130 km per jam. Hebat kan? Kecepatan segitu mana bisa didapat di dalam kota. Meskipun kencang, IH216 ini didesain untuk penerbangan jarak pendek aja ya. Kira-kira 35 km per jam dengan rata-rata durasi penerbangannya cuma sekitar 20 menit. Tapi juga karena ia seolah berpikir Adapun seperti manusia. robot humanoid bernama Sophia, di mana robot ini dapat berbicara layaknya manusia dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya seolah-olah ia adalah manusia, tetapi ia adalah robot yang telah diprogram sedemikian rupa agar lebih mirip dengan manusia. Sophia adalah awal dari terjadinya ramalan dalam film-film itu. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Dan ternyata robot humanoid bernama Sophia ini pernah melangsungkan kunjungan ke Indonesia. Bisa dilihat, berikut merupakan cuplikan kunjungan robot Sophia ke Indonesia. Selain robot humanoid Sophia yang berasal dari Arab Saudi, Amerika juga membuat robot humanoid yang diberi nama Ameca. Food merupakan cuplikan dari Ameca yang bercerita atau bercengkrama dengan manusia. So people have been having a blast with this robot. Definitely one of the more interesting things I've seen here at CES 2022. Let me know what you think of a robot like this. Is it something of your dreams or your nightmares? Rich Tamiro here, Rich on Tech.tv. Thanks for watching. See ya. Dan kemudian ada pula robot yang diluncurkan oleh Handsome Robotics yang memberi nama robotnya dengan nama Grace. Dia cantik, dia care dan sangat sabar menolong kita, dan dia adalah robot perawat yang diluncurkan untuk merawat pasukan COVID-19. Hi, Grace. Bisa dilihat, ini merupakan adalah interaksi antara robot humanoid Sophia dengan robot humanoid Grace. I can do all kinds of things for elderly people. I can visit with people and brighten their day with social stimulation, entertain and help guide exercise, but also can do talk therapy, take bio readings and help healthcare providers assess their health and deliver treatment. Baik, dapat dilihat bahwa Grace ini dapat menguasai bahasa Inggris, bahasa Cina, dan juga bahasa Kanton. Facilitates trust and facilitates natural engagement because we're wired for human face-to-face interactions. That's just the way human beings are. Hey Grace, why don't you look at my face? Thank you. And I'm going to show you a smile, and let's see what your smile looks like. Okay, yeah. Look, or sad. Oh yes, reacting a little sad if I feel pain. And then maybe like imagine a big loud noise happens. Bam! Inilah kedua robot humanoid yang dibuat pada masa pandemi ini. Deployment of these social robots in their intimate settings, I think certainly it has a positive impact in the society. Baik, itulah tadi yang bisa saya paparkan terkait dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.